Perkenalkan, nama saya Domingus Firman. Saya berasal dari Timor Leste. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan S2 saya di Telkom University. Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Timor Leste juga mengalami masa-masa sulit. Terutama Timor Leste dari dulu menerapkan sistem perekonomian bebas. Di sini yang menjadi masalah adalah ekonomi Timor Leste sangat tergantung pada hasil minyak bumi. Menurut World Bank atau Bank Dunia pada tahun 2020 menyatakan bahwa Timor Leste menempati peringkat ke-158 dari indeks perkembangan atau development manusia itu sendiri. Rencana dan aturan pemerintah terkait dengan masalah pengelolaan hasil minyak bumi tersebut juga menjadi polemik tersendiri di Timor Leste karena pada saat masa pandemi tiba dan saat ini sedang berjalan masa pandemi, pemerintah menggunakan sekitar 60% dari dana perminyakan tersebut untuk menanggulangi COVID. Dampak COVID ditambah lagi dengan stabilitas dari politik dan ekonomi dari Timor Leste itu sendiri menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang besar di Timor Leste saat ini. Situasi ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat kecil, terutama masyarakat yang bergerak di bidang UMKM. Di sini saya melihat apa yang akan terjadi sekitar 30 atau 40 tahun yang akan datang dari situasi yang diciptakan saat ini. Jadi kesimpulannya situasi ekonomi yang terjadi pada negara Timor Leste itu sama dengan negara-negara Asia lainnya. Yang saya pikirkan saat ini menjadi strategi yang tepat adalah bagaimana pemerintah dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam pembangunan itu sendiri, termasuk individu-individu dan generasi baru, memperkuat strategi pembangunan itu di dalam perekonomian negara itu sendiri. Baik, di sini saya melihat salah satu kontribusi saya secara individu juga mungkin akan sedikit membantu strategi development itu, terutama strategi development ekonomi dari negara saya. Artinya bagaimana suatu bisnis atau suatu pembangunan itu tidak berdampak buruk kepada lingkungan dan sekitarnya, tetapi berkontribusi baik dan positif untuk membangun negara itu. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Norberta Yuni Rusmintia. Di kesempatan ini saya akan menceritakan tantangan, pilihan, dan kesempatan yang akan saya hadapi dan akan saya dapatkan di tahun 2030 di masa mendatang. Dalam usaha yang saya harapkan bisa berkembang di masa mendatang, yaitu di bidang pertanian modern secara khusus di pertanian hidroponik. Langkah awal menganalisis kondisi lingkungan eksternal dan kondisi internal. Peningkatan jumlah penduduk yang dicatat oleh BPS yaitu sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan tahun 2010. Peningkatan jumlah penduduk itu memberikan kesempatan untuk mengusahakan penyediaan sayuran sebagai salah satu pangan untuk masyarakat yang semakin banyak. Beberapa hal yang dikhawatirkan terjadi seiring peningkatan jumlah penduduk adalah keterbatasan lahan pertanian dan polusi air, tanah, juga udara. Maka kedepannya akan digalakan bisnis berbasis lingkungan. Selanjutnya, kondisi internal usaha saya yang masih terbilang baru ini, dengan adanya personil dan tim yang mampu mengembangkan teknologi hidroponik. Untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi menjadi seorang entrepreneur, maka saya melanjutkan kuliah saya saat ini di Telkom University. Selanjutnya, menindaklanjuti analisa lingkungan eksternal dan internal adalah dengan menyusun strategi bisnis yang melibatkan semua personil dalam tim, seperti memperbaiki strategi marketing dengan menggunakan website yang terintegrasi dengan sosial media, juga membuat banyak networking dengan komunitas hidroponik, memperbaiki produksi dengan mengatur pola tanam dan melatih pegawai agar dapat mengikuti alur tanam, kerjasama dengan universitas untuk pengembangan teknologi dalam kebun juga akan dibuat rutin. Selanjutnya, implementasi strategi yang sungguh disesuaikan dengan visi dan misi awal. Strategi yang sudah kami terapkan akan selalu dievaluasi setidaknya setiap 3 bulan atau 6 bulan. Evaluasi strategi dilakukan untuk melihat apakah strategi yang diterapkan sudah berhasil atau belum, masih relevan dengan kondisi lingkungan atau tidak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ufik Nuraini. Saya adalah mahasiswa S2 Manajemen di Universitas Telkom Bandung. Pada tahun 2030, saya ingin memiliki sebuah aplikasi platform yang berfokus pada bidang food and beverage. Sebuah platform yang mungkin sama seperti fitur GoFood pada aplikasi Gojek yang menyediakan lapak untuk para penjual.
Tetapi tidak hanya menyediakan lapak saja, tapi juga menyediakan langsung bahan baku kepada para penjual. Bahan baku yang diambil langsung dari para supplier. Dengan menyediakan bahan baku yang langsung disalurkan ke para penjual, harga beli pun menjadi lebih murah karena memotong rantai penjualan. Biasanya para pelaku UMKM akan membeli bahan bakunya di pasar, sedangkan para penjual di pasar juga mengambil ke distributor dulu, dan distributor akan mengambil langsung ke peternak atau petani. Rantai seperti itu membuat harga bahan baku meningkat karena sudah dari tangan ke tangan. Sedangkan para pelaku UMKM tidak semua mengambil langsung ke peternak atau petani karena berbagai alasan. Salah satu contohnya, jika bahan bakunya adalah daging sapi, maka jika mengambil ke peternak harus mengambil 1 ekor utuh sapi. Sedangkan mungkin para UMKM tidak mengambil semua bagian, hanya beberapa bagian saja. Dan harapan saya, jika bagian yang tidak dibutuhkan oleh salah satu toko, salah satu pelaku UMKM, mungkin bagian itu bisa diambil oleh pelaku UMKM yang lain. Jadi tidak harus mengambil 1 ekor utuh. Untuk dapat memenuhi itu semua, saya akan membuat dulu aplikasi tersebut dan memperkenalkannya kepada masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Dan dengan tidak langsung mengajak pelaku UMKM untuk menggunakan aplikasi saya. Saya juga akan bekerja sama dengan para petani atau peternak untuk menjadi supplier di aplikasi saya. Secara tidak langsung juga, itu juga dapat membantu penjualan peternak atau petani dengan mudah dan yang pasti lebih terkonsep. Sekian dari saya, terima kasih.